Sebelumnya saya mohon maaf, terpaksa saya menceritakan ulang tentang berbagai prestasi, inovasi, maupun penghargaan yang pernah saya terima selama mengabdi sebagai anggota Polri. Sebagai berikut. Saat Jenderal Teddy banggakan dirinya, sebut ada orang-orang yang mengincarnya. Irjen Pol Teddy Minahasa memaparkan sejumlah prestasinya. Dia menyebutkan torehan-torehan yang dicapainya selama menjadi polisi sampai berpangkat jenderal dan menjadi Kapolda. Hal ini disampaikan dalam nota pembelaannya di depan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadilinya atas perdagangan narkoba. Dia bilang ada orang-orang yang mengincarnya karena tak suka padanya. Berikut pembelaannya. Tidak ada pertimbangan yang meringankan. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia. Sebelumnya saya mohon maaf, terpaksa saya menceritakan ulang tentang berbagai prestasi, inovasi, maupun penghargaan yang pernah saya terima selama mengabdi sebagai anggota Polri. Sebagai berikut. Prestasi akademis. Saya lulus Akpol tahun 93, peringkat 7 dari 236. Perwira Siswa Akpol tahun 94, peringkat 2 dari 236. PTIK 2003, peringkat 1 dari 200. Sespimpol 2000, Sespimpol 2007, peringkat 1 dari 171. Susjab Kapolres 2011, peringkat 1 dari 50 orang. Lemhanas RI PPSA 21, 2017, peringkat 1 dari 81. Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, summa cum laude. Kemudian saya juga pernah sekolah di Lyon, Prancis, dalam konteks trafficking in person, tahun 2007. Kemudian sekolah di Internal Law Enforcement Academy, level 1 tahun 2008, level 2 2014, level 3 tahun 2016. Ini terkait dengan protection briefing details, atau kalau di Amerika dikenal dengan sekolah Secret Service. Kalau di Indonesia mungkin setara dengan pasukan pengaman presiden. Kedua, tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Saya memperoleh 24 tanda jasa dan tanda kehormatan yang mulia. Ini adalah jumlah terbanyak yang dimiliki oleh seluruh anggota Polri yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama, Satya Lencana Wijaya Sista. Dan yang terakhir, Satya Lencana Bayangkara Pratama. 3. Penghargaan-penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemenang Piala Citra Pelayanan Prima tahun 2006. Pemenang Piala Citra Pelayanan Prima 2008. Pemenang Piala Citra Pelayanan Prima tahun 2010. Pada saat itu memang diacarakannya setiap 2 tahun sekali yang mulia. Dari Presiden Joko Widodo sebagai Direktur Akreditasi Asian Games 2018. Dari Menpora RI, penghargaan sebagai Koordinator Pelatih Paskibraka Nasional selama 5 tahun atau 5 kali yang mulia. Kemarin pada saat sidang, saya lupa menyebutkan institusinya, dan saat saya temukan dokumen, ternyata yang bertanda tangan atas reward itu adalah Menpora Republik Indonesia. Yakni tahun 2004, 2005, 2006, 2010, dan 2011. Dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, karena telah membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi pasca COVID-19 di Sumatera Barat tahun 2022. Dari Menteri Koperasi, membangkitkan UMKM di Sumatera Barat tahun 2022. Dari Gubernur Sumatera Barat tentang peningkatan vaksinasi COVID-19 tahun 2022. Dari Gubernur Lemhanas RI, penerimaan bintang Seroja Wibawa Nugraha tahun 2017. Predikat Taskap terbaik dan predikat akademik terbaik, dan lain-lain yang mulia. Poin 4, prestasi kerja yang menonjol yang dijadikan sebagai role model nasional. Tahun 2005, saya menciptakan inovasi SIM keliling yang mulia, pelayanan SIM keliling. Tahun 2005 menciptakan inovasi sistem uji teori SIM secara CAT atau berbasis computerized, beserta pembaruan bank soal ujian SIM-nya. Kemudian tahun 2006 menerapkan pada semua unit kerja saya, yaitu di Samsat, ada 13 Samsat waktu itu, semuanya harus menerapkan standar ISO 91-2000. Kemudian 2006 menciptakan inovasi Samsat Drive-Thru dan Gerai Samsat. Tahun 2006 pula saya menciptakan online system antara Bea Cukai, Polda Metro Jaya, dan Korlantas Polri. Ini untuk mencegah terjadinya penyelundupan mobil mewah.
Saya waktu itu sudah memblokir hampir 4.000 mobil mewah hasil penyelundupan. Karena sistemnya masih manual. Sehingga saya ciptakan sistem online ini sehingga mobil tidak bisa lagi terjun bebas melangkahi pajak yang ada di bea cukai di wilayah Republik Indonesia. Kemudian tahun 2011 saya menciptakan sistem penerbitan BKP secara digital. Tahun 2012 menciptakan comment center dan panic button di Polresta Malang untuk menjaga dinamika dan stabilitas keamanan di Kota Malang. Tahun 2010 saya juga mendahului menciptakan polis tourism di Bundaran HI itu yang mulia, di atas sungai yang airnya warnanya hitam. Di situ saya berikan suatu bangunan yang sampai sekarang ada, itu saya ciptakan. Fungsinya bukan hanya polisi nongkrong-nongkrong, tetapi terkoneksi secara online dari hotel-hotel sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin. Itu terkoneksi dengan polis tourism tersebut dengan sistem panic button. Apabila ada suatu kejadian di hotel, hotel tersebut tinggal pencet itu, polisi akan menerima alert kemudian datang ke TKP. Tahun 2018 sebagai Karopaminal di Propam Polri, mencegah dan meredam konflik sosial di Luwu, Banggai, Sulawesi Tengah, di mana terjadi penggusuran 300 rumah warga dalam proses eksekusi lahan yang tidak sesuai dengan prosedur. Ini saya turun langsung ke lapangan yang mulia. Tahun 2018 sebagai Kapolda Banten, saya mampu meredam konflik sosial sebagai dampak dari dibakarnya bendera HTI di Garut, yang sangat potensial memicu reaksi dari 4.226 forum silaturahmi pondok pesantren atau FSPP di Banten. Ini juga saya turun langsung ke lapangan yang mulia. Tahun 2019 sebagai Wakapolda Lampung, saya berhasil meredam konflik sosial di Lampung Tengah yang terjadi pada malam hari, yaitu pukul 00.30 WIB antara lebih kurang 3.000 orang dari suku Jawa dengan lebih kurang 200 orang dari suku Lampung. Ini juga saya turun langsung ke lapangan yang mulia. Saya hadir di tengah masa yang bertikai tersebut hanya dengan pasukan terbatas, sedangkan dari kedua kubu saling membawa berbagai senjata tajam, berupa pedang, celurit, tombak, panah, badik, dan lain-lain, serta senjata api rakitan. Dalam tragedi itu, 4 rumah warga dari suku Lampung telah terbakar. Konflik sosial tersebut selesai atau reda dalam 52 menit. Peristiwa tersebut benar-benar mencekam, namun saya datang ke tempat kejadian perkara atau TKP yang sedang berlangsung konflik sosial tersebut hanya bertiga dengan ajudan saya, seorang polwan asli Papua, dan seorang driver atau sopir. Ketika pasukan Brimob yang sudah ada di TKP mengkhawatirkan keselamatan saya, maka saya hanya katakan kepada mereka, kalian tetap saja membentuk formasi barier, biarkan saya dialog dengan mereka. Hal ini saya lakukan karena sejak awal saya masuk Akabri, saya telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewakafkan jiwa dan raga saya kepada bangsa dan negara. Dan seandainya malam ini saya tewas, insya Allah saya tewas dalam keadaan syahid. Secara tertulis, saya juga menyatakan siap berkorban jiwa dan raga untuk masyarakat, bangsa dan negara pada saat saya mendaftar sebagai Taruna Akabri tahun 1990. Kemudian tahun 2021 sebagai staf ahli Kapolri, saya berhasil meredam konflik sosial di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, di mana masyarakat Pamekasan atau ex-FPI mengancam akan membakar salah satu bioskop KCM yang baru berdiri kota Pamekasan tersebut. Saya juga turun langsung ini yang mulia. Walaupun saya sebagai staf ahli. Tahun 2022 Kapolda Sumatera Barat, saya mampu mencabut baiat terhadap 1.157 anggota organisasi radikal Negara Islam Indonesia atau NII yang berpotensi sebagai teroris. 16 orang terpaksa kami proses hukum yang mulia. Saya juga terjun langsung ke sarang-sarang atau markas NII tersebut. Kemudian mampu mendongkrak capaian vaksinasi COVID dari 16% menjadi 72% dalam tempo 4 bulan dan lain-lain. Mohon izin yang mulia,